Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Senin 25 November 2024. Renungan kita ambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Persembahan hidup yang total. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kisah tentang janda miskin atau ibu miskin yang mempersembahkan 2 peser uangnya ke dalam peti persembahan menjadi perhatian dan menjadi sorotan bagi Yesus sendiri. Karena tentu menarik bagi Yesus. Ya, orang memasukkan persembahan di bait Allah itu sesuatu yang biasa. Demikian juga seperti kita pada masa kini, kita mempersembahkan kolekte atau persembahan apapun, sumbangan-sumbangan, sesuatu yang biasa. Tetapi ada sesuatu yang menarik yang diamati oleh Yesus. Bukan karena Yesus pertama-tama mengamati kotak persembahan, tetapi pertama-tama adalah mengamati sikap orang dalam mempersembahkan sesuatu. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kalau dikatakan ibu miskin ini mempersembahkan dari seluruh nafkahnya, dari seluruh penghasilannya ke dalam kotak persembahan. Tentu yang pertama menjadi catatan kita adalah bahwa ibu ini sadar, tahu bahwa apa yang dipersembahkan itu seluruhnya dan tidak akan kembali kepadanya. Yang kedua adalah bahwa ada ketulusan di dalam mempersembahkan, keyakinan bahwa apa yang dipersembahkan akan kembali jauh lebih besar. Maka itu menjadi keyakinan ibu miskin dalam mempersembahkan 2 peser nafkahnya tadi dalam peti persembahan. Oleh karena itu, berbicara tentang persembahan, kita pun melakukannya sampai hari ini. Bahkan kita mengadopsi tradisi itu ke dalam hidup liturgi kita, hidup menggereja kita. Sering kali orang-orang mempersembahkan sesuatu secara materi ke dalam peti persembahan, baik dalam liturgi maupun di luar liturgi. Tujuannya adalah dengan motivasi masing-masing. Ada yang memang bersyukur atas semua rahmat yang Tuhan berikan kepada mereka. Yang kedua tentu berempati dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga adalah belas kasih, yang selalu tergerak hatinya oleh belas kasih. Maka orang rela menggerakkan tangannya untuk memberi persembahan. Oleh karena itu, terutama dalam liturgi, dalam ekaristi, kalau kita mempersembahkan sesuatu, kolekte sebut saja seperti itu, maka kolekte sudah kita persembahkan dalam kurban Kristus di altar. Kalau kita persembahkan berarti itu sudah menjadi milik Tuhan, bukan lagi menjadi milik kita. Maka sebetulnya kita tidak punya hak untuk mengatur atau mengintervensi segala sesuatu. Karena kita sudah rela, kita tidak lagi memikirkan bagaimana. Karena sudah ada yang mengatur, sudah ada yang mengelola. Kalau dalam paroki ada PGPM, pengurus gereja Papa Miskin. Maka mereka yang akan mengurus semua persembahan yang dikumpulkan oleh umat. Oleh karena itu penggunaannya juga mesti berhati-hati. Kenapa saya mengatakan berhati-hati? Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, persembahan yang diberikan oleh umat itu berasal dari berbagai macam keadaan. Ada yang mempersembahkan lebih dari apa yang dihasilkan. Maka Yesus mengatakan, kebanyakan orang mempersembahkan dari kelimpahannya. Tetapi juga ada orang-orang yang justru mempersembahkan dari kekurangannya. Nah,
Yang kedua ini yang harus menjadi perhatian bagi kita. Umat yang dengan tulus mempersembahkan dari kekurangannya itu harus diberi tempat, diberi apresiasi, dan dijaga kepercayaannya itu. Maka para pengurus PGPM mengelola dengan hati-hati. Supaya apa? Supaya penggunaannya itu tidak melukai orang-orang yang memberikan dari kekurangannya. Ya tentu juga dari orang-orang yang mempersembahkan dari kelimpahannya. Tetapi pertama-tama orang-orang yang mempersembahkan dari kekurangannya. Maka kita tidak bisa menggunakannya dengan sekehendak hati kita, tetapi kita harus melihat situasi dan kondisi. Ya, tidak bisa kita menuruti apa yang kita inginkan, melainkan kita mesti sadar bahwa ini adalah persembahan yang diamanatkan oleh seluruh umat yang sudah dipersembahkan dalam Ekaristi Kudus, kurban Kristus. Maka itu mesti digunakan pada jalur-jalur, pada tempat-tempat yang seharusnya. Dan tentu sikap ugahari, sikap kemiskinan, maka karena kita ingin solider, ingin berempati dengan orang-orang tadi yang memberikan dari kekurangannya. Sehingga dengan demikian paroki atau gereja mengatur sedemikian rupa supaya itu tetap terjaga. Jangan sampai kita melukai orang-orang yang memberi dari kekurangannya. Oleh karena itu, terima kasih kepada umat sekalian, siapapun yang sudah mempersembahkan baik dari kelimpahan maupun dari kekurangannya. Semoga dapat dipergunakan juga bagi orang-orang yang membutuhkan dan juga bagi kelangsungan hidup menggereja kita di paroki ini. Tuhan memberkati.